Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dina Fitria dengan NPM 2541208 dari program studi S1 Akuntansi. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang blogger yang sudah saya buat, yaitu dengan tema meneladani akhlak mulia, panduan hidup Islam sehari-hari dengan dosen pengampu Bapak Asgaf Asnan Siregar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam video materinya. Akhlak mulia merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Islam tidak hanya mengajarkan tentang ritual ibadah, tetapi juga menekankan pentingnya sikap, perilaku, dan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Artinya ialah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, karena akhlak yang baik akan membawa kedamaian bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Oke, jadi langsung masuk ke pengertian tentang akhlak mulia. Apa sih akhlak mulia itu? Jadi akhlak mulia adalah perilaku dan sikap seseorang yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhlak mencakup segala tindakan, perkataan, dan niat yang mencerminkan keimanan kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim," yang dimana artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak mulia adalah sifat utama seseorang yang hendaknya dicontoh oleh setiap muslim. Adapun contoh akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah jujur. Jadi kejujuran adalah sifat wajib bagi seorang muslim, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulli libadi yaqullu allati ya ahsan inna si saytana yanzakahu bainahum inna si saytana kana lil insani aduwam mubina," yang dimana artinya, dan bersumpah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Sesungguhnya setan menimbulkan pemandangan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi seorang muslim. Surat Al-Isra ayat 53. Jadi, menjadi jujur adalah tutur kata, perbuatan, dan pekerjaan akan menimbulkan kepercayaan dari orang lain dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sabar. Jadi sabar adalah menahan diri dari amarah atau kesedihan, bertahan dalam kesulitan, dan tidak lekas putus asa. Ini adalah sikap menahan emosi dan keinginan, serta menerima kenyataan dan takdir dengan tenang. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya hayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin," yang artinya, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Sabar tidak hanya menghadapi kesulitan, namun juga menahan amarah dan menahan diri dari perbuatan tercela. Lalu ada rendah hati. Jadi rendah hati adalah tidak sombong atau angkuh, serta tidak memandang rendah orang lain. Orang yang rendah hati bersikap tenang, sederhana, mengakui kesalahannya, menghargai orang lain, dan terbuka menerima masukan atau bantuan dari orang lain. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan ta'rikal arda walan tabalughal zibalatula," yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, sesungguhnya kamu tidak dapat menembus bumi dan tidak sampai mencapai gunung. Surat Al-Isra ayat 37. Rendah hati membuat seorang muslim
mudah diterima oleh masyarakat dan dekat dengan Allah. Selanjutnya ada dermawan. Dermawan adalah bentuk kepedulian sosial yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Masaluzina yunafiquna amwalahum fi sabilillahi matsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudlaifu liman yasah wallahu sami'un alim, yang dimana artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai 100 biji. Allah melimpah gandakan bagi siapa dia yang kendaki. Surat Al-Baqarah ayat 261. Memberi kepada orang lain akan membersihkan hati dan meningkatkan keberkahan hidup. Yang terakhir adalah santun dalam berbicara. Santun dalam berbicara termasuk akhlak terpuji. Nah, lalu adapun panduan hidup Islam sehari-hari. Agar akhlak mulia menjadi bagian dari kehidupan Islam, kita perlu panduan hidup Islam sehari-hari. Yang pertama ada bangun pagi dan sholat tepat waktu. Yang kedua ada mengucapkan salam dan tersenyum. Yang ketiga ada menepati janji dan perkataan jujur. Yang keempat ada menolong orang lain. Dan yang terakhir ada bersabar dalam menghadapi kesulitan. Lalu yang terakhir ada manfaat meneladani akhlak mulia. Meneladani akhlak mulia tidak hanya membawa kebaikan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar kita. Manfaat yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi teladan bagi keluarga, teman, dan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan sosial yang harmonis, damai, dan penuh kasih. Yang keempat yaitu menjadi muslim yang berakhlak luhur, dicintai oleh manusia dan diridhoi oleh Allah. Meneladani akhlak mulia adalah kewajiban setiap muslim. Islam mengajarkan agar setiap perilaku sehari-hari mencerminkan iman, kebaikan, dan kasih sayang. Dengan menanamkan akhlak jujur, sabar, rendah hati, dermawan, dan santun, seorang muslim dapat menjadi pribadi yang mulia di mata Allah dan manusia. Jadi, mulailah dari tindakan kecil, konsisten dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah akhlak mulia akan menjadi bagian dari karakter kita. Baik, sekian dari video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.